Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang peran hidrolisis bagi kehidupan. Masih bersama saya dengan Ibu Anggrahini Niryasari. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat memahami peran hidrolisis bagi kehidupan dengan benar. Hidrolisis adalah suatu reaksi kimia di mana air atau molekul dari air dia akan diurai atau dipecahkan ke dalam bentuk kation hidrogen serta anion hidroksida melalui sebuah proses kimiawi. Reaksi hidrolisis merupakan suatu reaksi kimia yang dipakai untuk menetralkan suatu campuran asam dan basa, menghasilkan air dan garam. Proses hidrolisis tersebut mempunyai andil yang besar dalam terlaksananya berbagai macam proses penting dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan proses hidrolisis itu diawali dari reaksi hidrolisis antara molekul asam dan basa, dia direaksikan dengan air, membentuk garam dengan rumus natrium klorida atau NaCl. NaCl itu adalah garam yang dipakai di dapur ibu rumah tangga. Biasanya dia digunakan sebagai pemberi rasa asin dalam makanan. Yang kedua, itu adalah reaksi hidrolisis, dia mempunyai andil dalam penjernihan air. Penjernihan air minum oleh PAM ini menerapkan prinsip hidrolisis, yaitu memakai senyawa aluminium fosfat yang mengalami hidrolisis total. Reaksinya diawali dari reaksi ionisasi AlPO4. Dia dilarutkan dalam air, kemudian dia terionisasi menjadi ion aluminium 3 positif, kemudian larutan fosfat 3 negatif. Nah, reaksi hidrolisisnya adalah PO4 3 negatif ini dia ketika direaksikan dengan H2O dia mengalami hidrolisis, yaitu menjadi H3PO4 dan OH negatif. Untuk Al3 positifnya ketika dia direaksikan dengan air, dia akan terhidrolisis menjadi AlOH3 kali dan asam. Pemanfaatan proses hidrolisis yang ketiga itu adalah di bidang pertanian. Nah, reaksi hidrolisis ini dimanfaatkan dalam suatu penyesuaian pH tanah dengan tanaman yang ditanam. Melalui suatu reaksi hidrolisis akan didapatkan jenis pupuk yang tidak terlalu asam maupun basa. Adapun molekul kimia yang sering dipakai untuk menurunkan pH pupuk yaitu pelet padat dari amonium sulfat atau yang sering dikenal dengan pupuk ZA. Bila garam tersebut itu dia direaksikan dalam air, maka ion amonium ini dia akan terhidrolisis di dalam tanah membentuk amonia dan ion hidrogen yang sifatnya asam. Reaksinya sebagai berikut. NH4,2SO4 ketika dia diionisasi, dia akan menjadi ion amonium dan ion sulfat. Reaksi hidrolisisnya adalah ketika amonium ini dia direaksikan dengan air, dia akan terhidrolisis menjadi amonium hidroksida dan ion hidrogen. Sedang SO42 negatif ketika dia direaksikan dengan H2O, dia tidak mengalami reaksi hidrolisis. Pemanfaatan proses hidrolisis yang keempat itu yaitu reaksi hidrolisis antara garam yang terbentuk dari HOCl. Asam lemah dengan NaOH yang merupakan basa kuat dengan air, maka akan terjadi reaksi hidrolisis HOCl.
dia akan menghasilkan ion OH negatif yang sifatnya basa, yaitu natrium hidroksida sebagai basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Garam yang terbentuk sebagai penggabungan dari kedua asam basa tersebut itu disebut dengan natrium OCl, gitu ya. Nah, garam NaOCl itu adalah salah satu material yang dimanfaatkan dalam pembuatan baiklin atau sunclean untuk memutihkan pakaian kita. Yang kelima itu adalah reaksi hidrolisis, dia mempunyai peranan penting dalam pemecahan makanan menjadi nutrisi yang mudah diserap. Sebagian besar senyawa organik dalam makanan tidak mudah bereaksi dengan air, sehingga dia dibutuhkan katalis untuk memungkinkan keberlangsungan proses. Katalis organik yang membantu dengan reaksi dalam organisme hidup yang dikenal sebagai enzim. Enzim itu dia bekerja dengan menerapkan konsep hidrolisis. Yang keenam, itu reaksi hidrolisis yang berperan penting dalam suatu pelapukan batuan. Proses ini penting dalam pembentukan tanah dan membuat mineral penting tersedia bagi tanah. Berbagai mineral silikat seperti feldspar, dia mengalami suatu reaksi hidrolisis lambat dengan air, membentuk tanah liat dan lumpur bersama dengan senyawa larut. Sehingga mineral yang telah dihidrolisis itu dia dapat diserap oleh tanaman agar tanaman dapat mengalami metabolisme pada tumbuhannya. Yang ketujuh adalah sebagai larutan pencuci dalam laboratorium atau dalam industri digunakan biasanya adalah natrium karbonat. Sebaiknya bila terkena kulit kita harus menggunakan larutan NaHCO3. Misalnya, bila kulit kita terkena asam kuat, maka segera dicuci dengan larutan natrium karbonat. Jadi kalau terkenanya asam kuat, maka kita mencari garam yang berasal dari basa kuat. Kemudian, sebaliknya, jika kita terkena oleh basa kuat, maka segera dicuci dengan larutan amonium klorida, karena dia garam yang bersifat asam, sehingga akan dinetralisirkan oleh garamnya. 8. Untuk titrasi. Menentukan titik ekuivalen pada titrasi dengan asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hidrolisis menurut Yoshioka pada tahun 2022 bahwa kecepatan reaksi hidrolisis itu dia dipengaruhi oleh faktor intrinsik. Yang pertama itu dipengaruhi oleh struktur molekuler, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri itu dia dibedakan lagi, yaitu suhu. Kemudian apabila suhunya naik 10 derajat Celcius, maka hidrolisisnya akan naik 2 kali lipat. Yang kedua adalah pH larutan. Jadi kalau ion H positif dan OH negatifnya ini bersifat mengkatalis atau mempercepat putusnya rantai. pH kestabilan suatu obat menurut Yoshioka pada tahun 2002 itu dia dipengaruhi oleh titik minimum pada log K minimum. Jadi log konstanta minimumnya. Kedua, jenis buffernya. Ketiga, kekuatan ionik. 4 cahaya, 5 oksigen, 6 kelembaban, dan yang terakhir adalah bahan tambahan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya.